Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran saintifik. Baik teman-teman semua, di era pendidikan modern seperti sekarang, peserta didik tidak lagi hanya dituntut untuk menghafal materi, melainkan juga mampu berpikir kritis, memahami konsep, serta menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Jadi, pada video ini kita akan mempelajari terkait pengertian pendekatan saintifik, karakteristiknya, tujuan, dan manfaatnya hingga langkah-langkah penerapannya dalam pembelajaran. Jadi, teman-teman semua simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke materi inti, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana anggota kami ada Mbak Naya dengan NIM belakang 033, lalu ada saya, Unzila, dengan NIM belakang 040, kemudian ada Mbak Dia dengan NIM belakang 100, dan ada Mbak Ninis dengan NIM 102, serta yang terakhir ada Mbak Asila dengan NIM 107. Nah, teman-teman semua, materi ini itu disusun sebagai bagian dari pembelajaran perencanaan pembelajaran bersama dosen pengampu kami, Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD MPD. Next slide, pendidikan bukan hanya tentang menghafal materi, tetapi juga tentang memahami, berpikir, dan menemukan pengetahuan baru. Jadi teman-teman semua, di era modern seperti sekarang ini, peserta didik itu dituntut untuk lebih aktif, kritis, dan mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran saintifik hadir sebagai solusi agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Nah, teman-teman, pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dalam setiap proses belajarnya. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis pada peserta didik. Tentunya dalam prosesnya, pembelajaran saintifik ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu salah satunya berbasis proses ilmiah, lalu ada berpusat pada peserta didik, nah yang dimana ini nanti akan mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta lebih menekankan proses belajar daripada hasil akhir saja. Nah, pendekatan saintifik ini diterapkan karena adanya beberapa kebutuhan dalam dunia pendidikan. Pertama, karena adanya tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran aktif. Nah, yang kedua, masih rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga perlu dikembangkan lagi melalui proses pembelajaran yang lebih aktif. Nah, yang ketiga, selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu alasan dan menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir yang baik. Nah, hal ini itu berkaitan dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21 yang menekankan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, pendekatan saintifik ini memiliki banyak manfaat tentunya dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selain itu, pendekatan ini juga mampu meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses belajar berlangsung. Nah, pendekatan saintifik ini pula dapat membantu untuk melatih keterampilan proses ilmiah, membentuk karakter ilmiah seperti teliti dan tidak mudah menyerah, serta meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas konsep dasar model saintifik dalam pembelajaran. Nah, konsep yang pertama yaitu berbasis pada proses ilmiah. Jadi, pendekatan saintifik itu berasal dari metode ilmiah yang biasa digunakan dalam penelitian. Jadi, siswa itu tidak hanya menerima informasi atau fakta begitu saja, tetapi juga memahami bagaimana proses pengetahuan itu terbentuk. Contohnya, pada saat pelajaran IPA tentang tumbuhan tanaman. Jadi siswa itu tidak hanya mencatat teori dari buku saja, tetapi mereka juga melakukan pengamatan dan mencatat perkembangannya tanaman setiap hari, lalu menyimpulkan hasilnya sendiri. Kemudian konsep yang kedua adalah berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, dalam metode ini, guru itu berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa itu aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri. Contohnya, dalam pembelajaran ekonomi, guru itu memberikan kasus tentang kenaikan harga bahan pokok. Setelah itu, siswa itu
berdiskusi dalam kelompok untuk mencari penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, guru itu hanya membimbing jalannya diskusi saja. Prinsip ini membuat siswa itu jadi lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam belajar. Nah, selanjutnya adalah model saintifik juga menekankan proses daripada hasil, yang artinya penilaian itu tidak hanya dilihat dari jawaban yang akhir, tetapi juga dari bagaimana siswa itu berpikir, berdiskusi, menyampaikan argumen, serta melakukan refleksi. Contohnya ketika siswa mengerjakan proyek presentasi, jadi guru itu tidak hanya menilai presentasinya saja, dan guru itu juga menilai kerjasama antar kelompok dan juga antar siswanya, cara mencari informasi, keberaniannya bertanya, dan proses diskusi mereka. Nah, pendekatan ini itu membantu siswa mengembangkan growth mindset, yaitu pola pikir untuk terus berkembang dan tidak takut mencoba hal baru. Nah, siswa itu juga belajar bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Misalnya, saat jawaban siswa itu masih salah dalam menyelesaikan soal, jadi guru itu tetap memberikan apresiasi atas usaha dan proses berpikirnya, lalu membimbing siswa menemukan jawaban yang benar. Nah, melalui metode saintifik ini, peserta didik itu diharapkan mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Jadi model saintifik itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan proses ilmiah, keaktifan siswa, serta kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman belajar secara langsung. Oke teman-teman, masih semangat ya? Kita masuk ke bagian seru nih. Apa sih yang membuat sebuah pembelajaran itu layak disebut saintifik? Nah, di slide ini kita akan bahas karakteristik apa saja sih yang membuat sebuah pembelajaran itu disebut saintifik. Ada 6 poin utama yang penting banget, yaitu yang pertama, mandiri dalam memahami konsep. Nah, di sini kita nggak hanya memberikan jawaban langsung ke siswa. Contohnya gini, di akuntansi, waktu ada transaksi pembelian alat tulis kantor, kita jangan langsung memberitahu ke siswa kalau misal itu maksud debit ya akunnya, bukan seperti itu, tetapi dengan memberikan mereka untuk berpikir dahulu dan menemukan sendiri tentang logikanya. Jadi pemahamannya itu lahir dari proses berpikir mereka sendiri. Kemudian yang kedua, faktual dan berbasis data. Maksudnya di sini belajar akuntansi itu nggak boleh hanya membayangkan atau hanya diberikan teori saja, teman-teman. Tetapi kita juga harus membawa bukti nyatanya juga. Misalnya, kita ajak siswa untuk berkenalan sama bukti asli seperti nota belanja atau struk dari kantin. Terus meminta siswa sendiri untuk menjurnal tentang akun-akunnya. Jadi siswa itu tahu kalau yang siswa kerjakan itu memang ada wujud aslinya di dunia kerja nanti. Nah, untuk karakteristik yang ketiga ini yaitu siswa harus aktif. Di sini bintang utamanya itu siswa, bukan gurunya. Jadi siswa nanti kita ajak mereka untuk diskusi kelompok, membuat laporan keuangan bersama, kemudian nanti mereka sendiri yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Dengan begitu, siswa tidak hanya mendengarkan saja, tetapi benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik keempat sampai keenam ya. Yang keempat yaitu prosesnya harus sistematis. Nah, jadi teman-teman tahu sendiri bukan kalau di pelajaran akuntansi itu kuncinya ada di urutan. Nah, di pembelajaran saintifik belajarnya juga harus seperti itu, yaitu runtut. Di sini siswa diajarkan mulai step by step, mulai dari jurnal umum, kemudian dipindah ke buku besar, lalu dimasukkan ke neraca saldo, sampai nanti menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, semuanya harus runtut dan nggak boleh lompat-lompat. Kemudian karakteristik dari pembelajaran saintifik yang kelima yaitu berpikir kritis atau intelektual. Di sini guru juga ingin mengasah insting dari siswanya. Caranya bisa dengan memberikan contoh soal yang sudah ada jawaban, tapi jawabannya itu ada yang sengaja disalahkan. Nah, kemudian nanti guru meminta siswa untuk menganalisis, mencari mana jawaban yang salah. Lalu siswanya tadi bisa menemukan dan membenarkan bagaimana yang benar. Berarti dari itu semua,
nalar kritis siswa tersebut sudah berjalan. Kemudian untuk karakteristik yang terakhir dari pembelajaran saintifik yaitu bermakna dan membentuk karakter. Nah, poin terakhir ini yang paling penting buat bekal hidup siswa, di mana dalam pelajaran akuntansi itu bukan hanya soal angka saja, tetapi juga soal kejujuran. Di sini guru melatih siswa untuk teliti dan jujur dalam mencatat setiap transaksinya. Karena di dunia kerja nanti laporan keuangan yang rapi itu nggak ada gunanya kalau dibuat tanpa adanya sebuah kejujuran. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran yang berbasis fakta atau fenomena nyata. Artinya, proses pembelajaran tidak hanya berisi pendapat atau asumsi saja, tetapi harus didasarkan pada hal-hal yang benar-benar dapat diamati dan dibuktikan. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami materi. Contohnya, saat belajar tentang ekonomi, guru dapat memberikan contoh kegiatan jual beli yang sering ditemui di lingkungan sekitar. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih relevan dan dekat dengan pengalaman siswa. Next, pendekatan ilmiah dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah secara sistematis. Langkah tersebut meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan hasil. Melalui tahapan tersebut, siswa dilatih untuk berpikir runtut dan logis seperti seorang ilmuwan dalam menemukan pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi siswa juga ikut aktif dalam proses belajar. Adapun manfaat dari penggunaan langkah ilmiah ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman siswa secara lebih mendalam. Yang kedua, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna serta melatih kemandirian belajar siswa. Next, pada slide ini dijelaskan tentang discovery learning atau pembelajaran penemuan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan, bukan hanya menerima informasi secara langsung dari guru. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa, sedangkan siswa lebih aktif mencari, mengolah, dan menyimpulkan informasi yang diperoleh. Dengan metode ini, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, pemahaman siswa terhadap materi juga menjadi lebih kuat karena mereka menemukan sendiri konsep pembelajarannya. Next, nah pada slide ini dijelaskan bahwa pendekatan saintifik dapat mengembangkan cara berpikir logis dan sistematis. Siswa dilatih untuk berpikir masuk akal, terstruktur, dan mampu menyusun pemikiran secara luntut. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu menganalisis serta memecahkan masalah dengan tepat. Kemampuan berpikir kritis seperti ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan ilmiah dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan kemampuan berpikir siswa. Dengan penerapan pendekatan ini, siswa dapat menjadi lebih efektif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sintaks model pembelajaran saintifik. Nah, jadi apa sih sebenarnya sintaks ini? Jadi, sintaks pembelajaran saintifik ini adalah alur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mengikuti proses ilmiah. Nah, tujuan pendekatan ini agar peserta didik tidak hanya pasif dalam menerima materi, melainkan aktif dalam memahami, mencari, dan menemukan pengetahuan mereka secara mandiri. Dengan begitu, pemahaman yang telah diberikan akan menjadi lebih membekas dan mendalam di ingatan siswa. Lalu bagaimana langkah konkretnya di dalam kelas? Nah, model pembelajaran saintifik ini diaplikasikan melalui 5 langkah utama atau yang biasa kita sebut dengan 5M. Nah, M yang pertama itu adalah mengamati. Di sini guru memberikan stimulus berupa objek, fenomena, video, gambar. Lalu siswa diminta untuk melihat, mendengar, membaca, dan menyimak informasi tersebut secara seksama. Tujuannya adalah untuk melatih kepekaan siswa terhadap masalah atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya, guru menyajikan sebuah video tentang proses pencemaran sungai oleh limbah pabrik. Lalu siswa diminta mengamati dampak apa yang terjadi pada ekosistem air. Nah, lalu yang kedua adalah menanya. Setelah proses mengamati, siswa itu didorong untuk mengajukan pertanyaan terkait apa saja yang belum mereka pahami.
Nah, pertanyaan ini itu bisa bersifat faktual hingga pertanyaan yang bersifat hipotesis atau analisis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu, sikap kritis, dan kemampuan berpikir logis siswa. Contohnya, siswa bertanya, mengapa limbah tersebut bisa membuat ikan mati, atau bagaimana cara menetralisirkan air sungai yang telah tercemar. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, siswa akan melakukan tindakan nyata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mereka akan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya. Caranya bisa melalui eksperimen atau percobaan di laboratorium, membaca buku, melakukan wawancara, atau mencari data-datanya di internet. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, dan kemampuan berkomunikasi dalam tim untuk mencari data. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok, melakukan uji coba sederhana, menguji tingkat keasaman pH air yang telah tercemar. Lalu yang keempat adalah menalar. Data yang telah kita kumpulkan tadi pada tahap ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Di tahap menalar ini, siswa akan mengolah, mengelompokkan, dan menghubungkan informasi-informasi tersebut. Mereka akan menyaring data mana yang valid, lalu akan dibuat kesimpulan. Nah, tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir struktur, logis, sistematis dalam memecahkan masalah. Contohnya, siswa mendiskusikan hasil uji pH air, lalu menghubungkannya dengan teori biologis tentang keberlangsungan hidup ikan. Lalu menyimpulkan bahwa kadar asam yang terlalu tinggi akibat limbah adalah penyebab utama dari kematian ikan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, mengkomunikasi. Nah, pada tahap ini siswa diminta menyampaikan hasil kerja, kesimpulan, atau temuan mereka. Nah, proses ini bisa dilakukan dalam bentuk presentasi, ada di depan kelas, membuat laporan tertulis, membuat poster, atau memajang hasil karyanya di mading-mading kelas. Lalu setelah itu ada sesi tanya jawab atau umpan balik yang diberikan oleh guru dan teman-teman. Tujuannya adalah untuk melatih rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum serta sikap menghargai pendapat orang lain. Contohnya, perwakilan kelompok maju ke dalam kelas untuk mempresentasikan hasil analisis mereka tentang pencemaran air menggunakan media PowerPoint. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil pengamatan kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Baik teman-teman semua, dapat disimpulkan pada pembelajaran kita kali ini bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dalam setiap proses belajar. Nah, melalui langkah-langkah 5M, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar berpikir kritis, logis, dan mampu memecahkan masalah. Selain itu, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang mampu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan hidup bagi peserta didik. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan mengenai pendekatan pembelajaran saintifik yang telah kita bahas bersama-sama. Nah, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu kita semua untuk memahami pentingnya pembelajaran yang aktif dan bermakna. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.